Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andini Aulia Pramudita dan teman saya Oktavia Rahmadani Saputri. Yang terhormat Ibu Syarifah Ida Farida SEMM yang selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan SDM. Pada video kali ini, kita akan memaparkan materi presentasi terkait perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen keputusan dan perencanaan sumber daya manusia, seleksi keputusan sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester. Semoga penjelasan yang kita sampaikan bisa mudah dipahami dan bermanfaat ya. Apakah kalian tahu pengertian dari rekrutmen? Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan yang relevan dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Sedangkan, rekrutmen ialah proses untuk memperoleh SDM, karyawan, yang memiliki kualitas untuk menduduki jabatan atau pekerjaan di dalam perusahaan. Selanjutnya ada, apa itu dasar rekrutmen? Prosedur perekrutan yang melibatkan memikat karyawan dengan kinerja yang kuat adalah salah satu tugas penting dari operasi sumber daya manusia. Usaha kecil, menengah, dan besar semuanya melakukan kegiatan ini. Karyawan dan supervisor berkolaborasi di perusahaan-perusahaan ini untuk mencapai tujuan yang semakin rumit. Lalu ada 2 tujuan rekrutmen, yaitu 1. Tujuan teknis. Untuk memaksimalkan produktivitas dan mengurangi kerugian, perekrutan dilakukan dengan maksud untuk memastikan bahwa operasi organisasi berjalan sebagaimana mestinya. 2. Tujuan strategis. Untuk bisnis besar, perekrutan melibatkan lebih dari sekadar menjalankan tugas organisasi atau mengisi peran. Namun, penyediaan SDM merupakan strategi metodis yang harus dilakukan dalam rangka memperbaharui manajemen organisasi. Selanjutnya, ada 3 prosedur dalam proses rekrutmen. 1. Sourcing process. Proses sourcing adalah prosedur untuk menemukan kandidat yang memenuhi persyaratan saat ini dengan menggunakan sumber yang dapat diakses. 2. Selection process. Proses seleksi adalah prosedur yang digunakan untuk mempersempit lamaran pekerjaan kepada mereka yang paling sesuai dengan tuntutan bisnis. 3. Users actions. Menemukan kandidat ideal dari dalam kumpulan pelamar yang berhasil melewati tahap seleksi, dikenal sebagai proses pengguna. Selanjutnya materi yang kedua ada pengertian seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa kumpulan kandidat yang memenuhi syarat telah dikumpulkan, diikuti oleh seleksi kandidat yang dapat dipekerjakan sebagai pekerja oleh perusahaan. Lalu ada 4 dasar seleksi yaitu 1. Kebijaksanaan perubahan pemerintah. 2. Job specification. 3. Ekonomi rasional. 4. Etika sosial. Selanjutnya ada tujuan seleksi yang terdiri dari 3 tujuan yaitu 1. Keakuratan. Menilai dan memperkirakan kinerja calon karyawan agar sesuai dengan kriteria perusahaan serta prediksi performa saat bekerja. 2. Keadilan. Menjamin semua kandidat memperoleh kesempatan yang sama selama proses seleksi tanpa diskriminasi. 3. Kaya pihak. Menumbuhkan kepercayaan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Yang terakhir ada beberapa prosedur dalam proses seleksi. 1. Penyaringan para pelamar. 2. Tes. 3. Wawancara awal. 4. Evaluasi latar belakang. Dan 5. Wawancara mendalam. 6. Tes kesehatan. Ada beberapa contoh soal. 1. Mengapa rekrutmen dianggap sebagai kegiatan penting dalam perencanaan sumber daya manusia? 2. Jika perusahaan tidak menerapkan seleksi berbasis kompetensi, risiko apa yang mungkin terjadi? 3. Jelaskan dampak negatif yang dapat terjadi jika proses rekrutmen tidak dilakukan dengan baik. 4. Mengapa prinsip keadilan harus diterapkan dalam proses seleksi karyawan? 5. Bagaimana peran job specification dalam proses seleksi karyawan? Kesimpulan, perencanaan sumber daya manusia sangat penting agar perusahaan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon karyawan
yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi perusahaan.